Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum atau TIU pada tes B3K, di mana untuk soal-soalnya sesuai pengalaman peserta yang sudah tes. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1 ini tentang sinonim kata. Dalam rapat evaluasi, pimpinan memberikan kritik yang tajam terhadap hasil kerja tim, namun tetap membangun dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Sinonim kata tajam yang paling tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Keras, B. Pedas, C. Sinis, D. Kritis, E. Kejam. Menurut KBBI, tajam dalam konteks suatu pembicaraan memiliki arti kritik yang menusuk perasaan atau langsung kepada inti persoalan. Dalam konteks soal di atas, tajam merujuk pada tanggapan kritis dan mendalam tetapi bersifat membangun pada suatu persoalan. Jadi, sinonim dari kata tajam yang tepat adalah D. Kritis. Soal nomor 2. Dalam menghadapi tantangan proyek yang kompleks, Randy menunjukkan sikap yang ulet dan tidak mudah menyerah hingga tugas selesai tepat waktu. Sinonim kata ulet yang paling tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Cepat, B. Aktif, C. Gigih, D. Kuat, E. Disiplin. Menurut KBBI, ulet memiliki arti tidak mudah putus asa, tekun, dan giat dalam berusaha, rajin, dan terus-menerus bekerja tanpa mengenal lelah. Dalam konteks soal di atas, ulet menggambarkan seseorang yang terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Jadi, sinonim kata ulet yang tepat adalah C. Gigih. Sebelum lanjut, Re Channel mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, Re Channel minta tolong untuk support dan subscribe channel ini. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, B3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3 tentang antonim kata. Dalam diskusi itu, Nadia mengutarakan pendapatnya dengan cara yang sopan, sehingga semua orang merasa nyaman mendengarnya. Antonim kata sopan yang paling tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah A. Lugas, B. Jujur, C. Tegas, D. Keras, E. Kasar. Menurut KBBI, sopan memiliki arti tertib menurut adat yang baik, tahu adat, hormat dan takzim dalam pergaulan dan berbicaraan. Dalam konteks kalimat di atas, kata sopan merujuk pada cara berbicara
atau menyampaikan pendapat yang sesuai dengan norma kesantunan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Sehingga lawan kata dari sopan adalah kasar, karena menunjukkan sikap atau cara berbicara yang tidak menghormati norma kesopanan atau bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah E, kasar. Soal nomor 4. Petani itu sangat rajin bekerja di ladang sejak pagi hingga sore hari. Antonim kata rajin yang paling tepat dalam konteks kalimat tersebut adalah A, malas, B, lamban, C, lengah, D, lesu, E, lalai. Menurut KBBI, rajin memiliki arti suka bekerja, giat, tidak malas, dan bersungguh-sungguh. Dalam kalimat, kata rajin merujuk pada sikap suka bekerja keras, giat, dan disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sehingga lawan kata dari rajin adalah malas, karena menggambarkan ketidaksukaan untuk bekerja atau enggan melakukan aktivitas. Jadi jawaban yang tepat adalah A, malas. Lanjut ke soal nomor 5 tentang deret angka. Perhatikan deret berikut ini. 2, 3, 7, 16, 32, 57, titik-titik. Angka yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A, 84, B, 87, C, 90, D, 93, E, 95. Jika kita lihat pola dari deret berikut ini, 2, 3, 7, 16, 32, 57. Maka polanya adalah dari 2 ke 3 maka bertambah sebesar 1 kuadrat atau sama dengan 1. Terus dari 3 ke 7 maka loncat 2 kuadrat atau loncat 4 angka. Kemudian dari 7 ke 16 maka loncat 3 kuadrat atau loncat 9 angka. Dari 16 ke 32 maka loncat 4 angka atau loncat 4 kuadrat atau 16 angka. Dari 32 ke 57 maka loncat sebesar 5 kuadrat atau 25 angka. Maka untuk angka selanjutnya yang tepat adalah loncat sebesar 6 kuadrat atau 36 angka. Maka 57 ditambah 36 sama dengan 93. Jadi jawaban yang tepat adalah 93. D. Soal nomor 6. Perhatikan deret berikut ini. 2, 4, 7, 11, 16, titik-titik. Angka yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A, 20, B, 21, C, 22, D, 23, E, 24. Jika kita amati pada deret berikut ini, maka dari angka 2 ke 4 naik sebesar 2 angka. Kemudian dari 4 ke 7 naik sebesar 3 angka.
Dari 7 ke 11 naik sebesar 4 angka. Dari 11 ke 16 naik sebesar 5 angka. Maka untuk titik-titik ini yang tepat adalah naik sebesar 6 angka. 16 ditambah 6 sama dengan 22. Jadi nilai yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah C22. Soal nomor 7 tentang operasi matematika sederhana. Hasil dari 3/4 dikali 24 ditambah 25% dari 160 dikurangi 2,5 dikali 6 ditambah 5 adalah A 45, B 46, C 47, D 48, E 49. Ketika bertemu dengan soal operasi matematika, kita harus selalu mengingat urutan pengerjaannya dimulai dari operasi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian operasi perkalian dan pembagian, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan, dan selalu kerjakan dari arah kiri ke kanan. Untuk itu kita kerjakan terlebih dahulu 3/4 dikali 24. Kita bagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Selanjutnya kita kalikan. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian kita lanjut ke 25% dari 160 yang memiliki arti 25% atau 25/100 dikali 160. Untuk memudahkan kita sederhanakan terlebih dahulu 25/100 ini dibagi dengan angka yang sama. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka tinggal 160/4. 160 dibagi 4 sama dengan 40. Selanjutnya kita masuk ke operasi 2,5 dikali 6. Berikut ini adalah cara perhitungan untuk perkalian bilangan desimal. 2,5 dikali 6. 6 ini ditaruh di bawah 2 karena bernilai satuan. Kita kalikan. 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita tulis 0, simpan 3. 6 dikali 2 sama dengan 12, ditambah 3, 15. Di sini terdapat satu angka di belakang koma, maka kita hitung dari belakang sebesar 1. Maka untuk komanya terletak di antara 5 dan 0. Maka perkalian dari 2,5 dikali 6 menghasilkan 15. Setelah itu kita dapat susun operasinya sebagai berikut ini. 18 ditambah 40 dikurangi 15 ditambah 5. Maka nilainya adalah 48. Jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke soal nomor 8 tentang analogi. Hakim berhubungan dengan pengadilan, seperti dokter berhubungan dengan A.
pasien, B. rumah sakit, C. perawat, D. obat, E. kesehatan. Soal analogi ini memiliki hubungan antara suatu profesi dengan tempat di mana profesi tersebut melakukan pekerjaannya. Seperti halnya hakim bekerja di pengadilan, maka seorang dokter akan bekerja di rumah sakit. Maka jawaban yang tepat untuk soal analogi ini adalah B. rumah sakit. Soal nomor 9. Usia A dibanding B dibanding C sama dengan 4 dibanding 5 dibanding 7. Jika jumlah usia mereka adalah 64 tahun, maka berapa usia B? A. 16 tahun, B. 20 tahun, C. 24 tahun, D. 28 tahun, E. 32 tahun. Soal seperti ini terdapat cara mudah untuk pengerjaannya. Jika terdapat suatu perbandingan dan diketahui jumlah, maka untuk menghitung nilai per usianya dapat dengan mudah kita untuk mengetahuinya. Seperti halnya soal ini, ditanyakan usia B. Usia B memiliki perbandingan sebesar 5. Jika diketahui jumlah, maka dari 3 perbandingan ini kita jumlahkan. 4 ditambah 5 ditambah 7. Kemudian kita kalikan jumlah usia, yakni sebesar 64. 5 per 16 dikali 64. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 16. 16 dibagi 16 sama dengan 1. 64 dibagi 16 sama dengan 4. Maka 5 kali 4 sama dengan 20 tahun. Ini adalah nilai B, maka jawaban dari soal ini adalah B 20 tahun. Jika kita ingin mencari usia A, maka caranya adalah sama. Usia A sama dengan perbandingan A yakni 4 dan penjumlahannya sebesar 16. Kita kalikan 64. Kita coret, maka 4 kali 4 sama dengan 16. Jika mencari usia C, maka usia C memiliki perbandingan 7. 7 per 16 dikali 64. Kita coret, maka 7 kali 4 sama dengan 28. Sehingga masing-masing usia dapat kita ketahui. Sekarang lanjut kita ke soal berikutnya. Soal tentang mencari kalimat utama. Bacalah paragraf berikut ini dengan cermat. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Dengan adanya internet, siswa dapat mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini tentu memberikan fleksibilitas dan memperluas jangkauan pembelajaran. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah A. Siswa kini dapat belajar kapan saja dan di mana saja. B. Proses belajar mengajar kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik.
C. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar, termasuk dalam pendidikan. D. Internet memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. E. Pendidikan kini menjadi semakin modern dan fleksibel. Yang ditanyakan adalah kalimat utama dari suatu paragraf. Perlu kita ketahui bahwa kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti dari paragraf. Kalimat-kalimat lain dalam paragraf adalah kalimat penjelas atau kalimat yang menjabarkan atau memberi contoh dari ide pokok tersebut. Kalimat utama bisa berada pada 3 posisi, bisa berada di awal atau disebut dengan paragraf deduktif, bisa berada di akhir atau disebut paragraf induktif, dan bisa berada di awal dan akhir suatu paragraf atau disebut suatu paragraf campuran. Dari paragraf pada soal, kalimat pertamanya yakni kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Kalimat pertama ini adalah pernyataan umum yang mana membahas topik besar pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Sedangkan untuk kalimat kedua sampai keempat merupakan kalimat pendukung dari kalimat yang pertama. Jadi, untuk kalimat utama paragraf pada soal adalah C. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar termasuk dalam pendidikan, di mana untuk kalimat utama ini terletak di awal paragraf, sehingga paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Hasil dari 3/4 dikali 80 ditambah 20% dari 100 dikurangi 0,2 dikali 40 ditambah 2/5 dibagi 1/5 adalah A 74, B 86, C 88, D 90, E 92. Seperti soal operasi matematika sebelumnya, kita harus selalu mengerjakan operasinya dari operasi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian operasi perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan terlebih dahulu yang 3/4 dikali 80. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 80 dibagi 4 sama dengan 20. 3 dikali 20 sama dengan 60. Kemudian kita kerjakan selanjutnya adalah 20% dari 100, yang memiliki arti 20% sama dengan 20/100 dikali 100. Maka antara 100 dan 100 ini dapat kita coret, sehingga mendapatkan 20 dikali 1 sama dengan 20. Selanjutnya adalah 0,2 dikali 40. 0,2 dapat ditulis dengan 2/10 dikalikan 40. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama yakni 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 40 dibagi 10 sama dengan 4.
maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita kerjakan operasi pecahan berikut ini. 2/5 dibagi 1/5. Jika pembagian pecahan, maka cara pengerjaannya adalah seperti ini. 2/5 dibalik antara pembilang dan penyebutnya dikali 5/1. Yang awalnya pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Sehingga untuk tandanya yang awalnya pembagian menjadi perkalian. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka untuk operasinya menjadi 60 ditambah 20 dikurangi 8 ditambah 2 sama dengan 74. Maka jawaban yang tepat adalah A, 74. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Usia Andi, Budi, dan Citra berturut-turut adalah dalam perbandingan 3/4/5. Jika jumlah usia mereka adalah 72 tahun, maka berapakah usia mereka masing-masing? A. 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. B. 16 tahun, 20 tahun, dan 36 tahun. C. 18 tahun, 24 tahun, dan 30 tahun. D. 12 tahun, 24 tahun, dan 36 tahun. E. 21 tahun, 24 tahun, dan 27 tahun. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.